Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Share saja via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman. Oke. Baik. Saya akan coba share beberapa saham yang menurut saya sih under value dan lumayan bagus. Tapi balik lagi, saya tetap sarankan teman-teman bedah kembali nanti setelah melihat video ini ya. Oke, kita langsung ke RTI bisnis saja. Yang pertama sahamnya ini, saya sebenarnya tertarik sama saham ini, CK. Kalau mau coba membanding-bandingkan, CK ini sebenarnya menurut saya saham bagus, setara sama kayak MPAP sebenarnya. Tapi dulu dia pernah ditarik sampai harga 590-an ya, terus naik sampai 2300, hari ini di kisaran 1885. Apa yang menarik dari CK, Pak? Sebetulnya kalau dari jumlah saham di publik yang diperjualbelikan tidak terlalu banyak, teman-teman bisa lihat sahamnya minim, yang diperjualbelikan sedikit memang untuk saham CK ini. Kita lihat di profilnya dulu. Pemegang utama adalah PT Sentra Taman Niaga Indonesia 87%, saham di publik cuma 12,9%, 77 juta. Wah, kecil sekali bro. Tapi saham ini menarik bagi saya. Kita coba cek di case statistiknya ya. Laba yang ditorehkan kalau kita mengacu ke EPS tahunannya di tahun 2020 306. Di tahun pandemi dia masih mampu menjaga labanya sampai di 306. 2019 sampai 362. Maka kalau kita mengacu ke earning per share-nya, harusnya harga saham ini berapa? Kisaran 3000 sampai 3600-an. Saham ini pernah mencapai harga 3000-an kayaknya di 2300, belum pernah sampai mencapai level harga wajarnya sih. Tahun buku 2019 dia bagi dividen 100 per lembar sahamnya. Wow, dividennya lumayan gede. Mengapa saya jadi tertarik saham ini? Karena dividennya lumayan gede. Kita coba cek di bawahnya ya. Kalau kita mengacu ke book value per share-nya, harusnya harganya di 2201. Harga sekarang masih 1885. Oke. Dividennya 5%, good. Dividennya bagus. DR-nya kecil juga. DR-nya cuma 20%, cash ratio-nya 144%, good, bagus. ROE-nya 15%. Kalau kita mengacu ke ROE plus EPS, harusnya harga saham ini berapa? 15%, berarti harusnya kisaran 4500-an bro. Gila enggak? Harganya masih segini. Itu saham CK. Kalau kita mengacu ke, biasanya dia bagi dividen bulan 7 sampai bulan 9 ya. Kadang juga bulan 5. Bulan 5 udah lewat, berarti sekitaran bulan 7 bulan 9 nanti dia bagi dividen. Oke, kita tunggu nanti dividen CK berapa. Perkiraan saya sih kisaran 100 lagi dividennya. Kalau 100 ya lumayan, 5% lebih bro. Ini saham CK. Kalau teman-teman memang konsepnya nabung, harusnya tidak masalah untuk nabung saham ini. Dia masih terus menorehkan laba, berarti kalau dia masih terus menorehkan laba, maka harga buku dari
emiten saham ini tiap tahun juga bakalan bertumbuh dan harga sekarang bisa menjadi harga terendah nantinya suatu saat. Jadi ini contoh salah satu saham yang kalau teman-teman mau nabung untuk dipegang lama, CK bisa teman-teman masukkan di list teman-teman, karena juga termasuk saham yang under value juga. Oke, itu pertama CK. Yang kedua saya pernah bahas Ruis. Saya sudah pernah bahas juga ya, ini saham Ruis. Harga sekarang 238. Di video terakhir waktu dia di harga 234-an saya bikin, sekarang 238 ya. Kalau mengacu ke EPS-nya harusnya dia di kisaran 360-an sampai 430-an. Kalau mengacu ke book value per share-nya, 593. Artinya harga sekarang sudah di korting 50% lebih. Good. Ya, dia juga bagi dividennya sekitaran 2,52%. Bolehlah. Kalau kita mengacu ke sini, EPS-nya 36, berarti dividennya sekitaran 6, ya sekitaran 2,5%-an. Ruis bisa dipertimbangkan karena posisinya dia sudah sangat under value. Kalau kita melihat pada kepemilikan saham juga, saham di publik cuma 34%. Saya pikir cukup bagus untuk teman-teman pegang. Ini kalau teman-teman mau pegang cukup lama, saya pikir tidak masalah untuk pegang saham Ruis ini. Atau untuk trading swing ya. Saya sudah pernah bahas ini, jadi tidak saya bahas lebih detail. Saham Ruis bisa jadi pertimbangan kedua teman-teman. Meskipun memang kalau saham Ruis tidak, masih lebih cukup liquid dibandingkan tadi CK ya. Ya, request saham Ruis bisa teman-teman pantau juga. Itu saham kedua, Ruis. Radian Utama Intrinsko Tbk. Lanjut ke saham ketiga. Saham ketiga ini saya udah pernah bikin kayak LPGI. Jeleknya lagi, ini hampir kebanyakan saham under value itu justru sahamnya memang kurang liquid. LPGI ini saya dulu ngumpulin di harga 3000 berapa ya? Saya ngumpulin di harga 3.400-an apa 300-an ya. Saya ngumpulin LPGI ini. Sekarang di harga 3.600-an, sudah 10% lebih saya. Tapi sahamnya memang kurang liquid. Teman-teman bisa cek bahwa saham ini memang kurang liquid. Jumlah saham yang diperjualbelikan cuma segini. Cuma menariknya dari LPGI ini, Lipo General Insurance Tbk ini, kita coba lihat di cash statistiknya. Teman-teman bisa lihat labanya terus bertumbuh bro. Ini yang saya, waduh, kok bisa saham kayak gini sampai deret-deret sampai di harga segini ya. Kalau kita mengacu ke earning per share, berarti harusnya saham LPG dihargai di kisaran 6.000 sampai 7.000. Harga sekarang 3.630 bro, jauh sekali. Kalau kita mengacu ke BVPS, book value per share dari LPG itu 5742, harga LPG 3630. Ngaco nggak? Ngaco banget ini. Kita cek dividennya berapa? Dividennya 5,90%. Good, mantul. Dividennya 5% bro, hampir 6%. Ini karena emiten saham keuangan, jadi DR-nya biasanya memang gede, termasuk hampir kayak emiten saham perbankan ya. ROA-nya 12%. Good, bagus, mantul. Kita coba lihat kepemilikan saham di publik berapa. Saham di publik cuma ada 21 juta, 14% kepemilikan publik. Terbesar dipegang oleh PT Inti Anugrah Pratama dan PT Star Pacific Tbk. Pengendalinya PT Inti Anugrah Pratama. Saham ini termasuk rekomendasi buat teman-teman yang memang pengen pegang lama, ndak males untuk ngecek naik turunnya harga. Teman-teman juga bisa dapat passive income dari dividen. Saham ini menjadi masuk saham recommended selain dari tadi CK tadi.
Terus Ruis tadi LPG juga bisa teman-teman pantau. Harga tertinggi pernah menyentuh harga 5.950. Ini mendekati harga wajar dulu. Harusnya dia bakalan balik ke sana. Prediksi saya ya. Nanti silakan teman-teman cek detailnya, coba teman-teman bedah kembali. Sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk membeli, saya cuma membedahkan beberapa saham under value yang bisa teman-teman cermati. Oke, itu yang ketiga, LPGI. Yang keempat, ada saham punya Ramayana, ASRM, asuransi Ramayana Tbk. Ini juga bagi saya menarik. Dia pernah menyentuh harga tertinggi di 3.483. Jeleknya lagi-lagi ini sahamnya tidak liquid, ya kan? Sahamnya kurang liquid. Tapi saham ini sangat menarik, teman-teman. Kita coba cek, oke? Kalau kita mengacu pada EPS-nya, earning per share-nya, harusnya harga saham ini di kisaran 2.100-an, ya 2.200-an lah. 2.200 sampai 3.500-an harusnya. Harga sekarang masih 1.600-an. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu pada EPS, kemungkinan dividen tahun 2020 berapa? Di tahun buku 2020 kemungkinan dividennya kisaran saya ya sekitaran 100 perakan kayaknya. Plus juga asiknya ini ASRM ini salah satu dividennya 70-an paling bro. Salutnya dari ASRM itu dia sudah 2 kali ini bagi saham bonus. Saham bonus itu saham gratis buat para pemegang sahamnya. Asiknya itu rasio pembagian saham bonusnya gendut-gendut bro. Entah nanti di tahun buku 2020 dia bagi saham bonus gak. Kalau bagi saham bonus ya teman-teman dapat berkah ini di pegang saham ASRM ya. Kalau kita mengacu pada book value per share-nya, book value per share 1654. Oke, dia sudah under value juga ya. Terus dividennya 4%, good. ROE-nya 13%, bagus juga. DR-nya 201%. Ini karena asuransi kan sama juga emiten saham keuangan, jadi DR-nya besar juga. Kita lihat kepemilikan saham. Ini ada Sahril. Sahril ini salah satu contoh juga apa namanya? Investor molor ini salah satunya. Ada Winoto Duriat juga sama. Saham di publik cuma ada berapa berarti bro? 17%, kecil memang, cuma 54 juta saham di publik. Makanya saya bilang tadi saham ini, beberapa saham ini pada akhirnya lebih cenderung jadi saham rujukan untuk ditabung karena selain dia under value, dia memberikan passive income berupa dividen, dan itu yang menarik buat menggulung dana teman-teman ya. ASRM bisa teman-teman cermati juga ya. Kalau teman-teman tanya kalau saham yang liquid apa pak? Kalau saham liquid mendingan teman-teman cari saham LQ45 dan coba beda sahamnya. Adro bisa jadi pilihan teman-teman kalau untuk saham yang liquid. Adro bisa jadi Adro sama Demas lah, lumayan bagus buat teman-teman pegang untuk saham-saham yang liquid ya. PTB juga boleh, PTB ya, Adro, Demas boleh untuk teman-teman sikat untuk saham-saham yang liquid. Untuk teman-teman yang suka trading swing, ketiganya bisa. Kalau ini contoh saham-saham under value yang posisinya bisa teman-teman tabung tanpa pusing mikirin naik atau turunnya. Oke, ASRM bisa teman-teman cek juga. Terus ada satu saham asuransi lagi yang saya suka, ASBI. Ini bolak-balik dia kalau di pencarian pakai iPod, saham ini selalu muncul, saya juga bingung. Memang kalau ngitung under value, saham ini sangat under value sih. Dia pernah ya tidak terlalu liquid juga saham ini. Dia pernah nyentuh harga 480-an, ya lumayan lah. Kita coba cek di cash statistiknya ya.
Eh Kalau mengacu ke EPS tahun 2020 68 nih, asiknya di sini teman-teman. Biasanya dia bagi dividen 25% dari laba, ya kan? 25%. Sementara EPS tahunan tahun 2020 68. 68 dibagi 2 itu 34 dibagi 2 berarti 15 17. Nah, berarti kemungkinan dividen dari ASBI itu kisarannya 17 perak. Kalau dividen ASBI nanti tahun buku 2020 itu 17 perak, berarti dividen ASBI berapa persen? Lebih dari 5%, teman-teman. Dan ini yang menarik. Kalau mengacu ke EPS berarti harusnya ASBI harganya kisaran berapa? Sekitaran 400 sampai 680-an, bro. Ngaco nggak? Kita coba cek dari BVPS. Book value per share dari ASBI itu berapa? 900 perak, bro. Jauh sekali. Kortingannya gila-gilaan. Kita lihat dari ROE-nya 7,54%, DR-nya 1,7. Ini karena asuransi keuangan memang DR-nya gede-gede. Kita lihat kepemilikan saham. Saham di publik cuma 62 juta. Memang jadinya saham-saham kurang liquid semua. Karena jumlahnya terlalu sedikit, makanya ini contoh saham yang bisa teman-teman cermati untuk teman-teman tabung bertahap atau untuk teman-teman simpan dengan waktu lama, karena nilai dividennya juga lumayan gede ya. Juga sahamnya under value. Oke, ini beberapa pilihan tadi saham-saham yang tidak liquid. Kita coba cek pilihan saham liquid. Saya tadi bilang Adaro Energi. Adaro bisa teman-teman cermati, bro. Kemarin dia bagi dividen nggak terlalu gede sih. Kalau kita mengacu pada pergerakan harga Adaro sekarang aman. Bagi saya aman untuk teman-teman beli pada harga sekarang. Terserah asing mau lagi banyak yang jualan atau enggak, saya bilang Adaro aman untuk diambil sekarang. Kalau kita mengacu pada laba yang ditorekan oleh Adaro, memang tahun 2020 labanya tertekan cukup dalam, turun sepertiga dari laba tahun 2019 ya. Tapi beberapa proyek Adaro sedang berjalan, jadi wajar kalau labanya tidak optimal karena dia harus mengeluarkan budget yang lumayan gede. Itu yang pertama. Kita lihat dari book value per share-nya. Book value per share dari Adaro itu sudah lebih besar daripada harga Adaro. BVPS dari Adaro itu kisarannya 1800-an, bro. Harga Adaro 1195. So, Adaro salah satu saham yang bisa teman-teman cermati. Ya, DR-nya juga kecil, ini bagus. Terus ada saham PTBA juga boleh teman-teman cermati. Ini juga saham liquid juga. Kalau kita mengacu pada EPS-nya yang sekarang memang lagi tertekan, tapi melihat apa yang dilakukan PTBA, beberapa proyek gasifikasi yang sedang PTBA lakukan, PTBA layak buat teman-teman cermati untuk teman-teman koleksi. Kalau kita mengacu ke book value per share-nya, book value per share dari PTBA 1509. Harga sekarang 2280 memang. Dia juga bagi dividen 3%, DR-nya juga kecil. Ini saham bagus, saham dengan kualitas bagus. Kita lihat kepemilikan saham-saham publik itu ada 31%. Good, bagus. Kita coba lihat pergerakan harga saham Adaro selama 5 tahun ya. Saham Adaro, saham PTBA. Akan lebih asik kalau ngambil saham PTBA di bawah harga 2000. Kalau bisa dia turun sampai 2000. Tapi harga sekarang pun kalau ada yang tanya, aman nggak ambil PTBA di harga sekarang? Saya bilang aman. Kalau menurut saya, ambil PTBA di harga sekarang aman. Itu menurut saya, terserah nanti teman-teman bedah sendiri. Ini juga sahamnya liquid. Oke. Saham ketiga liquid yang juga saya sarankan adalah saham properti Demas.
Dia juga mau bagi dividen, cuma kemarin dividen interimnya lumayan gede, pada akhirnya dividen sekarangnya jadi kecil. Demas ini juga salah satu saham yang bisa teman-teman cermati. Harganya udah naik sih. Kalau ngambil Demas di harga 200-an asik sih. Kita coba cek. Harga Demas itu harusnya standarnya kisaran berapa? 280, bro. Harga Demas 224, under value lagi. BVPS 120. Ini saham luar biasa, efektif dalam mencetak laba. Teman-teman bisa cek. Emiten saham dengan book value per share 120, EPS tahunannya harusnya kisaran 12. Ini berapa EPS tahunannya? 28, luar biasa. Efektif dalam mencetak laba. Demas ini yang saya suka dari Demas. Dividen yieldnya 14%, mantul 2 kali bagi dividen, ya kan? ROE-nya 18. So, kalau kita menggunakan ROE juga dalam perhitungan, maka Demas sangat under value. Teman-teman saya lihat DR Demas cuma 13%, cash ratio-nya 180%. Emiten saham dengan fundamental keuangan sangat kuat, itu Demas. Kita lihat kepemilikan saham Demas. Demas di masyarakat cuma ada 17%, ada 8 miliar. Makanya ini saham liquid juga. Dan teman-teman bisa cicil Demas kalau memang pengen untuk pegang untuk jangka lama. Ini sahamnya dividennya lumayan gendut Demas ini. Ada saham dividen lumayan gendut yang lain yang bisa teman-teman cermati, itu NRCA. Cuma kalau nggak salah labanya lagi tertekan kayaknya. NRCA. Ya, labanya sedang terpotong 50% lebih di tahun 2020. Cuma saham ini saham bagus, harusnya suatu saat labanya akan balik normal kembali. Dia juga kalau mengacu ke BVPS-nya, book value per share-nya 462, sekarang sudah dalam kondisi under value. Ya, itu beberapa saham under value yang bisa teman-teman cermati, dan menurut saya potensial, silakan mau teman-teman tabung. Bagi saya saham itu tempat atau sarana terbaik untuk nabung. Apalagi kalau teman-teman membeli sahamnya saham yang juga berdividen, itu merupakan sarana teman-teman nabung dengan cara cerdas. Teman-teman bisa dapat kelebihan dari capital gain dan kelebihan dari dividen yang diberikan oleh emiten saham tersebut. So, keep happy, tetap santai, cerdas, tidak usah terlalu dibikin kacau sama ulahnya bandar, bikin naik dan turun harga. Tetap cerdas berinvestasi saham atau trading swing saham. Tetap jadi investor yang paham bahwa suatu saat pun harga akan kembali pada kondisi normalnya suatu saat, apalagi setelah pandemi ini selesai. Oke, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.